Hai studio artis. Dunia pertelevisian tanah air menyuguhkan banyak sekali hiburan. Salah satu program acara yang tidak ada matinya adalah komedi. Tak sedikit orang betah duduk di depan layar kaca untuk bisa menyaksikan acara komedi yang dibawakan oleh ratu komedian senior ini. Indonesia memang memiliki banyak pelawak perempuan, apalagi beberapa namanya sampai melegenda dan selalu diingat publik sampai saat ini. Selain itu, pada era 90-an, banyak sekali acara komedi yang menghibur pemirsa tanah air. Tentunya, seiring dengan suksesnya suatu program acara, akan membawa para pemain atau presenternya ikut naik daun. Beberapa komedian wanita ini selain dikenal cantik, mereka juga kocak, sehingga disenangi banyak orang. Bagaimanakah nasib mereka sekarang? Berikut ini, tim studio artis telah merangkum sejumlah berita dari sumber terpercaya tentang kondisi terkini ratu komedian yang eksis di tahun 90-an. Tapi nih, sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Yati Pesek. Suyati, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Yati Pesek, juga termasuk deretan komedian wanita yang legendaris di era 90-an. Perempuan asal Yogyakarta ini memulai karirnya dari panggung ke panggung. Bahkan, leluconnya tersebut mampu diterima oleh para penonton, hingga akhirnya ia sempat menjadi pemain tetap dalam Ketoprak Humor yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Bahkan dirinya juga terlibat dalam pembuatan film layar besar seperti Lawang Sewu dan Wakil Rakyat. Namun sayangnya, perempuan yang memiliki ciri khas gaya centil itu kini sudah jarang tampil di layar kaca televisi. Di usianya yang telah memasuki 72 tahun, dia menghabiskan waktu tuanya bersama keluarga dan cucu-cucunya. Mbok Ati merupakan salah satu pelawak Indonesia yang namanya sudah tidak asing lagi di masyarakat. Memiliki ciri khas latah, membuat beberapa guyonan yang ia lontarkan menimbulkan gelak tawa. Perempuan berusia 68 tahun ini tak hanya terkenal sebagai pelawak saja, akan tetapi ia juga tampil sebagai pemain sinetron dan pemain film. Sosok Mbok Atik memang selalu sukses mencuri perhatian netizen. Apalagi, ia sempat membuat pengakuan soal suntik silikon di wajahnya yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Mbok Atik merasakan penyesalan seumur hidup, karena dulu tergiur ingin mempercantik wajah dengan suntik silikon. Alih-alih mendapatkan wajah cantik yang diinginkan, Mbok Atik justru mengalami hal yang sebaliknya. Banyak warganet yang berkomentar wajah Mbok Atik sekarang seperti wajah nenek-nenek sihir. Belakangan ini beredar kabar komedian Mbok Atik dikabarkan bangkrut dan mengalami kesulitan keuangan karena sepi tawaran pekerjaan. Mbok Atik langsung merespon kabar tersebut. Ia membantah kalau dirinya bangkrut dan kesulitan keuangan karena sudah tak lagi dapat pekerjaan. Mbok Atik mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Selama berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai komedian, tentu banyak orang yang mengira jika kini Mbok Atik memiliki uang yang cukup banyak dari penghasilannya tersebut. Rupanya, tak sedikit musibah yang datang silih berganti dalam kehidupan Mbok Atik. Ia ternyata pernah memiliki pengalaman pahit, ditipu oleh sang mantan suami dan hartanya ludes digondol. Mbok Atik mengaku kini trauma dan enggan menikah lagi. Itulah sebabnya, hingga kini artis senior Mbok Atik rela menjanda selama 43 tahun lamanya dan rela jadi tulang punggung keluarga. Sekarang, Mbok Atik sudah menepi dari panggung komedi yang membesarkan namanya. Mbok Atik ini mengaku lagi fokus memperbanyak ibadah. Di usianya yang setengah abad lebih, Mbok Atik mengaku dirinya mendekatkan diri pada Tuhan. Hal itu dilakukan Mbok Atik untuk bekal di akhirat. Ulfa Dwiyanti. Masih ingat sosok komedian Ulfa Dwiyanti? Ia sudah 3 kali bercerai hingga akhirnya memutuskan mundur dari dunia hiburan. Artis generasi 90-an tentu tak asing dengan sosok pelawak ini. Bagaimana tidak, wajah Ulfa Dwiyanti hampir setiap hari menghiasi acara televisi pada masanya. Tak heran, julukan Ratu Lawak pun sempat begitu lekat dengan dirinya. Dahulu ia kerap mengisi berbagai acara televisi, salah satunya yang paling terkenal adalah kuis kocok-kocok dan acara sahur bersama Eko Patrio. Melalui acara itulah namanya populer di industri hiburan tanah air. Ia bahkan dinobatkan sebagai pembawa acara terfavorit di ajang SCTV Award tahun 2001.
Akan tetapi, karirnya mulai meredup. Ulfa Dwiyanti berlahan menghilang usai bercerai ketiga kalinya di tahun 2006 silam. Ia rupanya memilih vakum dari dunia hiburan, seperti yang diketahui lantaran tidak ingin permasalahan keluarganya jadi konsumsi publik. Ulfa Dwiyanti mengawali karirnya dengan menjadi penyiar radio. Setelah itu, ia mulai merambah dunia presenter di acara televisi. Selain menjadi presenter, ia juga mengembangkan karirnya ke dunia seni peran dengan bermain sinetron. Beberapa sinetron yang telah ia perankan yakni Lupus Milenia, Menjemput Impian, dan Maha Kasih. Ulfa Dwiyanti merupakan salah satu pelawak yang kenal dekat dengan Eko Patrio dan almarhum Taufik Safalas. Lama tak dengar kabarnya, sekarang Ulfa Dwiyanti tampil beda dengan penampilannya saat masih aktif di televisi. Kini, ia tampil mengenakan hijab. Dengan mengenakan hijab, penampilan Ulfa Dwiyanti juga tampak awet muda di usianya yang kini 50 tahun. Kendati sudah lama tak muncul di televisi, nyatanya Ulfa Dwiyanti masih aktif membagikan kesehariannya di media sosial. Walaupun sudah lama meninggalkan profesinya sebagai komedian, Ulfa Dwiyanti tak serta-merta dilupakan penggemarnya. Malahan, ia masih sering dirindukan oleh para penggemar, terlihat dari setiap postingan Ulfa Dwiyanti yang dipenuhi pertanyaan dari para penggemar yang menanyakan kapan dirinya muncul di televisi. Nuri Sari. Nuri, atau yang akrab disapa Mbok Nori, merupakan salah satu komedian asal Betawi yang sangat dikenal dengan gaya lugas dan logat Betawi yang kental. Dalam dunia hiburan, Mbok Nori adalah sosok yang amat sangat pandai menghibur. Tak heran apabila ia selalu memunculkan gelak tawa bagi para penontonnya. Perempuan kelahiran Jakarta pada 10 Agustus 1930 itu merupakan salah satu ikon komedi Betawi. Ia juga merupakan pendiri grup Lenong Sinar Norai. Namun sayangnya, Mbok Nori menghembuskan nafas pada 3 April 2015 di usianya ke-84 tahun. Meskipun begitu, dirinya sudah berhasil menjadi pelawak wanita legendaris dan selalu dikenang di hati para idolanya. Berkat dedikasinya di dunia seni Betawi, pemerintah menjadikan namanya sebagai salah satu nama jalan sepanjang 3 km di Jakarta Timur. Oma Swati. Pelawak yang satu ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Perempuan kelahiran Jakarta 3 Mei 1966 ini kerap mengacok perut penonton dengan aksi leluconnya. Omas mengawali karirnya dengan bermain kesenian tradisional Betawi yakni lenong. Ia kemudian tampil di televisi sebagai pemain dalam beberapa sinetron. Gaya bicara yang ceplas-ceplos itu memang selalu jadi ciri khasnya. Kabar meninggalnya adik mandra tersebut tentu mengagetkan banyak pihak. Meski dirinya sudah tiada, namun karya-karya luar biasa yang ia suguhkan mampu membuat namanya dikenang di hati para penggemar.